Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi itu dikasih kalau di situ dia bisa makan selama dia masih orang tua makan dia sama bisa makan is oke. Nah sekarang yang mesti diperhatiin satu, kalau dia udah bisa makan begitu, giginya normal nggak? Orang tua banyak yang nggak bisa makan karena nggak ada gigi lagi, Franky, atau giginya udah banyak yang pada bolong-bolong. Dok, dokter lihat nggak saya pakai baju batik tangan panjang, jarang-jarang kan dok? Ya, Kenapa tahu nggak? apa tuh? Saya biar kelihatan lebih tua dok. Iya kan, gaya gitu pakai. Tapi tetap aja saya kebiasaan karena pakai tangan panjang digulung, ya saya gulung juga. Jadi menuakan diri. Nah, ini saya mau ngomongin sama dokter gini. Tadi kita kan pernah ngomong masalah orang-orang di Jepang nih dok. Iya. Banyak bagusnya dok ya, kita boleh tiru. Tapi ada satu nih dok, cerita yang mengganjal di kepala saya. Masalah mungkin mitos, mungkin enggak. Ada satu cerita katanya kalau orang Jepang nggak mengurusin orang tua. Iya. Jadi orang tuanya tuh kalau udah tua dikirim ke hutan supaya jadi mangsa binatang buas. Pernah dengar dok yang kayak gitu? Iya. Pernah ada ceritanya gitu. Nah ya, ini walaupun kita cuman ngobrolin yang nggak jelas nih dok, sebenarnya dokter dapat cerita kayak gitu, perasaan dokter ada rasa ngebantah atau gimana dok? Kalau saya sendiri sih pribadi saya nggak percaya, Franky. Cerita itu? Nggak percaya karena kenapa? Orang Jepang itu sangat-sangat menghormati orang tua dan leluhurnya. Itu sama seperti orang-orang China sana di RRC itu seperti itu. Karena ajaran Konfusianisme atau Konghucu itu seperti itu. Ya dasarnya mereka adalah sama berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti. Cuman barangkali itu saya nggak tahu ya, tapi itu sebenarnya mungkin ya dikarang-karang cerita supaya orang tuh selalu mengingat jangan melakukan hal seperti itu gitu loh. Jadi cerita kontranya, ya. kontra positifnya nih Ya, dok ya. pokoknya mengingatkan lah kayak gitu loh. Lo mestinya jangan lakukan itu gitu loh. Jadi dibikin cerita yang sangat dramatis, menyentuh hati supaya ingat terhadap jasa orang tua nih dok ya. Iya. Nah, berarti yang kayak gitu boleh saya delete dok ya di otak saya nih dok. Tapi delete di otak kadang-kadang suka muncul lagi nih. Nah, gini dok, saya mau bahas masalah orang tua. Setiap orang lahir ke dunia kan pasti karena ada orang tuanya dok ya. Iya. Kita kadang-kadang suka lupa dok terhadap orang tua itu. Iya. Kita anggap orang tua itu sama kayak kita sendiri. Iya. Masalah kehidupannya dan sebagainya. Nah, dari aspek kedokteran medis dok ya, itu apa sih dok yang terjadi pada saat kita menua dok? Begini ya. Memang nggak semua orang tuh diberikan kesempatan atau peluang untuk mengurus orang tua, Franky. Setuju, itu berkat tuh dok kalau bisa Iya. sampai. Karena gini, orang tua. apalagi kalau waktu zaman dulu ya seperti kayak saya. Satu keluarga saya, ayah saya punya anak 10. Nah, dari anak 10 itu begitu mereka orang tua menua, nah orang tua itu sebenarnya punya pilihan untuk tinggal sama anak yang mana gitu loh. Kalau anaknya banyak ya dok ya. Ya kalau anaknya banyak. Dan kalau anaknya mau lagi dok. Ya, tapi kalau anaknya tunggal atau cuma 1 atau 2, itu kesempatannya jadi lebih kecil, lebih besar. Tetapi artinya ya mau nggak mau orang tua harus tinggal pada anak. Tapi kenyataan yang saya lihat adalah bahwa orang tua kalau sudah tua pasti dia lebih suka ke salah satu dari tinggal di salah satu dari anaknya, nggak semuanya. Karena saya kebetulan punya pengalaman, saya tinggal sama nenek saya. Ayah saya itu anak yang mungkin bukan yang paling besar, tapi di tengah. Ayah saya, ibunya tinggal sama dia. Nah kebetulan saya karena anak saya mengasuh nenek saya. Artinya nenek dokter Jaya merasa sangat nyaman dengan orang tuanya dokter Jaya. Dia tidak mau sama anak yang lain. Nah itu satu. Yang kedua begini, istri saya punya anak 6. Anak 6 itu
Saudaranya bukan, istri dokter Jaya. Saudara istri saya. Saudara istri saya punya keluarga. Enggak, bapaknya Orang itu punya tuanya. anak 6. Istri saya itu anak nomor 3. Dokter Nah, anak nomor berapa? saya 5. Berarti 5 tambah 3, 8 angka bagus dok. Nah, jadi istri saya itu juga waktu orang tuanya sudah tua, sempat digilir ke anak nomor 1, ke anak nomor 2, nomor 3 gitu loh. Jadi seperti itu karena masing-masing kan udah berkeluarga. Tapi akhirnya ujung-ujungnya mampirnya ke rumah saya juga. Nah, saya tidak tahu, tetapi jadi artinya saya tuh punya kesempatan pertama mengasuh nenek, mengasuh orang tua saya, ibu saya terutama sampai dia meninggal itu tinggal di rumah saya, itu sama mertua saya. Jadi saya punya pengalaman untuk itu gitu loh. Aduh dok, itu menurut saya dokter berkat banget dok. Itu ada rasa satu hal kepuasan batin dok, yang nggak bisa dibayar berapapun. Kebayang nih dok, orang tua saya, mami saya pulang duluan itu pada saat saya umur 12 tahun. Iya. Kelas 1 SMP. Iya. Ya. Yang terjadi sekarang nih dok, itu nyeselnya bukan main. Walaupun saya nggak pernah nakal waktu masih kecil, tapi ada satu hal yang saya ngerasain nih dok ya, itu ngiri kalau ngeliatin ada orang yang mungkin seperti dokter Jaya punya kesempatan merawat orang tua ya. Iya. Kita ngiri, kenapa sih kok saya nggak bisa ngebahagiain mami saya pada saat sekarang saya sudah dewasa dan bisa menunjukkan pada orang tua. Jadi pesan saya juga nih kepada yang nonton-nonton, kalau masih punya kesempatan untuk ngerawat orang tua, rawatlah semaksimal mungkin. Karena itu perasaan puasnya tidak bisa dibeli atau Dan tidak. kalau menurut saya itu ladang amal, Frankie. Ya kalau soal itu mah saya nggak pernah mikirin tuh dok. Tapi pribadinya kita sendiri ya, itu udah nggak bisa, mau diganti sama duit berapa banyak pun atau apa udah nggak bisa dah gitu. Nah, tapi balik ke dokter medisnya dulu dok. Saya nggak ngomong ke medisnya dulu, ke Apaan, perasaannya dulu dong. Oh, perasaan. Nah sekarang gini, saya tinggal dari sejak kecil itu ya, nenek saya dari pihak ayah tuh tinggal serumah sama saya, sama ayah saya. Nah saya dari sekian banyak cucu ayah saya 10 kan, saya itu yang ngasuh nenek saya. Nah jadi waktu SMP itu tugas saya ngasuh nenek saya tidur bahkan satu ranjang sama nenek saya. Nah dia umurnya sampai pada waktu itu sampai 83 tahun. Jadi dari sampai akhirnya sampai dia meninggal pun saya yang ngasuh. Dan disitulah saya sebenarnya sudah tahu bagaimana caranya ngasuh orang tua. Satu hal yang saya ingat ya dari nenek saya adalah dia itu udah mulai pikun, Frankie. 83 mulai pikun tuh dok. Ya udah pikun. Kamu ngomong kalau orang mulai pikun tuh dari umur berapa sih dok? Pikun itu kalau sebenarnya di atas 60 tahun tuh udah mulai pikun, Frankie. Berarti si Ilham umur 60 tahun tuh dok ya? Iya. Sering pikun dia dok. Tapi tahu nggak apa tanda-tanda awal kepikunan, Frankie? Supaya kamu bisa tahu dan bisa ngerti gitu loh. Jangan marah sama orang pikun. Ya sih ngerasanya gini aja, disuruh minta bawain baju nggak dibawain gitu dok. Oh gitu Pikun ya. Tapi begini, ini ya. Kalau kita mau tahu orang pikun apa enggak, itu gampang, Frankie. Apaan? Pertama, kalau dia ngomongnya diulang-ulang, Frankie. Ngomong itu, nggak lama kemudian ngomong itu lagi, makin sering dia mengulang, itu tanda awal kepikunan. Bahaya nih dokter ngomong begini dok. Apa tuh? Itu kalau guru kan emang tiap tahun ngomongnya begitu lagi, berarti dia pikun tuh dok. Kalau bukan itu, kalau itu kaset, Frankie. Oh itu kaset. Kaset. Nah itu satu, mengulang. Yang kedua, dia lupa sama yang baru-baru, Frankie. Tapi yang lama dia ingat. Dia cerita waktu saya SMP, waktu saya umur sekian. Dia cerita yang lalu-lalu. Yang baru makan. Dia bilang, mana, kenapa saya belum dikasih makan, katanya. Nah itu tanda yang kedua. Itu kan gampang kan, sebenarnya kita tahu lagi udah mulai nih. Berarti kalau istri yang dipoligami aman dok, untuk istri pertama dok ya. Dia ingat sama yang pertama, lupanya sama yang terakhir dok. Nah itu gitu. Terus udah gitu kalau ngomong ada jeda, Frankie. Ngomong terus tiba-tiba stuck gitu. Ada periode kosong. Kalau udah seperti itu tanda-tanda awal, Frankie. Ilham juga tuh dok.
Helm ya. Hmm. Lama-lama jadi banyak kok. Nggak, kita ambil contohnya gampang dok. Jadi dia hilang. Terus kemudian apa? Ada gambaran sepotong gambaran yang hilang, Frankie. Misalnya dia bilang, ini apa? Ini buku katanya. Buku buat apa? Nggak tahu buku fungsinya apa. Dia tahu nama tapi nggak tahu fungsinya, Frankie. Tahu nama nggak tahu fungsinya. Ini apa? Ini pen. Buat apa? Buat apa ya pennya gitu. Nah itu. Atau kebalikannya, dia tahu fungsinya nggak tahu namanya. Itu loh, itu yang dipakai buat makan, itu yang ada durinya 3 biji loh, itu gitu. Dia nggak tahu itu garpu gitu loh, tapi dia bisa sebut fungsinya. Jadi kita mesti hati-hati itu dok. Nah itu biasa tanda-tanda di awal seperti itu, Frankie. Kan orang kebanyakan nggak sadar. Nah kalau pertanyaan berulang-ulang, saya tuh sempat sangat terenyuh melihat satu itulah seperti kayak TikTok atau apa gitu ya, cerita tentang seorang tua. Dia orang tua, anaknya sudah dewasa, sudah besar, dia lagi diam, ada ayam di situ. Terus dia tanya, itu apa nak? Ayam pak. Nggak lama, nggak sampai 2 menit itu apa nak? Ayam pak. Nanya 10 kali. Ini anaknya panas. Papa ini apa-apaan sih? Nanya lagi begitu. Emang itu kan tadi saya udah jawab begitu. Udah, bapaknya bengong gitu ya. Dia pergi ke dalam. Ke dalam dengan tertarik ke dalam, dia bawa satu catatan buku kecil, diary. Kasih ke anaknya. Dia baca anaknya. Habis itu anaknya nangis. Kenapa? Masih bisa nangis tuh anak. Karena di situ dia ceritakan bagaimana anaknya pertama kali belajar baca, belajar ngomong, dia menanyakan hal yang sama. Dan dia selalu menjawab dengan antusias, dengan rasa sayang gitu loh. Artinya apa? Artinya orang tua tuh kembali seperti anak-anak. Manakala seorang tua itu bisa melayani, menjawab, dan meladeni anaknya itu dengan sabar, seharusnya seperti itulah seorang anak memperlakukan orang tuanya. Harusnya ya dok ya. Ini saya khawatirnya si anak tuh mikir, nih sorry nih dok, saya jadi pembela anak. Kalau dulu kan emang gue belum tahu. Sekarang si papi kok udah tahu tapi masih banyak nanya gitu kan. Tapi itu anak yang songong sih dok, kalau kayak gitu. Iya. Nah itu satu. Dia lupa masalah. Ya kita sebagai orang tua sih nggak boleh minta balas budi anak dok ya. Tapi ya kita harapin anak tua jangan sampai sekurang ajar itu sih dok, ya kan. Nah itu satu. Yang kedua, saya pernah juga ngelihat satu ini. Jadi orang tua tuh kalau yang namanya makan tuh udah seperti kayak anak kecil lagi. Dia udah tangannya gemeteran begini ya, udah gemeteran makan, susah, berantakan. Dia makan sekeluarga, ada anak, ada bapak dan segala macam. Bapaknya berantakan gitu, piring pecah apa segala macam. Akhirnya si anak saking keselnya nih, si anaknya. Dia beli itu piring yang dari plastik. Kaleng. Oh, zaman dulu kasih udah nggak ada dok ini kaleng. Terus bapaknya disuruh makan di situ, di pojokan di meja kecil situ. Terus kasih makan situ. Terus anaknya ngelihat. Ya udah. Tapi dokter. Nah, jadi belum selesai Frankie. Anaknya ngelihat, ya istrinya sama, udah bapak makan di situ aja, jangan di sini bikin berantakan gitu. Nah terus sekali waktu dia lihat anaknya tuh nyimpen piring yang sejenis itu di satu tempat disimpan. Bapaknya bilang buat apaan? Buat papa nanti kalau udah tua katanya. Repot. Artinya apa Frankie? Satu hal, apa yang kita perlakukan pada orang tua kita itu akan diperlakukan oleh anak kepada kita. Tapi saya juga Parkinson sih dok. Jadi jangan dianggap tua ya dok. Gemeteran nih dok. Tapi ada satu nih dok. Sorry saya potong dokter. Sebelum saya lupa. Karena saya juga nggak mau nanti disebut tua nih dok. Soalnya kalau saya ngomongin sekarang kelupaan nanti malah lupa. Papa saya pernah ngomong gini. Kalau bapaknya kaya, anak tuh anak raja. Ya. Kalau anaknya kaya, bapaknya tuh pembantu pelayan katanya. Nah waktu dia ngomong gitu ke depan saudara papa saya, papi saya. Jadi
Itu omongan dia tuh berkesan sekali. Saya langsung mikir, saya nih gimana ya? Tapi penjelasan keduanya artinya tidak berlaku buat saya tuh, gitu. Kalau enggak kan saya buset. Sampai sekarang bisa nggak enak tidur tuh dok. Oke dok, terus dok. Nah, jadi itu artinya kita mesti ingat bahwa tingkat kesabaran kita tuh harus lebih tinggi pada saat kita ngadepi orang tua. Orang tua itu bukan orang yang sudah lebih dewasa dari kita, bukan. Dia kembali lagi seperti anak-anak. Setelah 60 kira-kira dok, Iya. Nah itu biasanya makin cepet tuh kalau dia makin nggak punya aktivitas, Frankie. Orang biasanya memburuk sekali pada saat dia sudah mulai hilang dari sosialisasi. Nanti saya masih lama dok, 38 tahun lagi dok. Hilang dari sosialisasi dalam arti kata gini, orang tuh sebenarnya yang bikin orang nggak pikun adalah karena dia bekerja, Frankie. Dia bekerja, dia kontak sama orang segala macam, otaknya jalan. Tapi pada saat dia mulai pensiun, nah itu sayangnya di Indonesia pensiun kita terlalu muda, Frankie. 58 sudah pensiun, 60 sudah pensiun. Sekarang ya paling-paling 65 lah. Jarang-jarang yang 70 tahun masih aktif. Dan saya lihat orang yang masih aktif pada usia di atas 65 itu biasanya mereka itu masih bisa menjaga kebugaran dan kesehatannya itu jauh lebih panjang. Nah, yang paling parah adalah kalau orang semuanya tinggal di rumah. Nah, itu seperti waktu itu kita pernah ngomong. Dia ada di rumah bersama anak dan cucunya, tetapi dia tidak pernah ditegur. Anaknya nggak pernah ngajakin ngobrol dia. Sebelum berangkat kantor ataupun sesudah pulang kantor nggak pernah ditegur-tegur orang tuanya. Cucunya pun tidak nyambung sama kakeknya atau sama neneknya. Dia sendiri, jadi dia sendiri dalam keramaian di rumah. Nah, ditambah lagi kalau dia tidak punya hobi, tidak punya peliharaan. Tidak ada peliharaan, tidak ada hobi, tidak, ya pokoknya melakukan sesuatu lah. Nah, kalau yang kayak gituan, dia cepat sekali tua, memburuk dan pikun, Frankie. Jadi kalau menurut saya penting sekali orang-orang tua itu bisa punya sosialisasi setelah dia tidak aktif kembali, dia aktif. Dok, emang kita punya fisik kalau nanti bertambah itu selain daripada dia punya kecepatan nih dok ya, otak kita menurun tuh dok? Semua menurun pada saat dia tidak dipakai. Otak itu sama dengan otot. Oh berarti kalau nggak dipakai ya dok ya? Iya. Nah itu sebabnya makanya kalau orang udah tua, ya dia harus punya aktivitas. Kalau saya sih sangat menganjurkan bahwa dia tuh mesti punya tetangga, teman kanan kiri itu yang dia bisa ngobrol. Katanya nyetir juga lumayan dok ya buat nyetir, ini. Naik sepeda, olahraga ke sekelilingnya, ikut tai chi misalnya, senam pagi, ikut aja. Kalau misalnya dia punya aktivitas keagamaan, pergi ke masjid, ikut pengajian. Barangkali saya tidak tahu ikut pengajian. Mungkin kalau itu aktif di gereja, nyanyilah jadi ikut anggota kur dan lain-lain. Itu akan membuat dia menjadi lebih hidup. Atau dia punya peliharaan. Peliharaan di mana setiap hari dia mesti mikir, oh ini harus dikasih makan 3 kali sehari. Atau ini harus dimandiin apa gitu. Tamagotchi, apapun. Nah itu harus itu. Dan bahkan kalau menurut saya, yang paling bagus adalah seperti di beberapa negara, di beberapa komunitas tradisional. Tetangga ngumpul yang sesama orang-orang tua. Tapi saya mau ikut paduan suara ditolak dok. Kenapa? Katanya suara saya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau saya nggak nyanyi. Nah, itu gitu. Biasanya nyanyi yang bagian akhir, Frankie. Bagian akhir bagus. Jadi bagian terakhir gitu loh. Jadi udah mau habis baru kamu nyanyi gitu loh. Tapi maksud saya atau lip sync dok. Nah, sekarang menjaga kesehatannya mereka. Yang pertama tadi saya bilang kita mesti punya toleransi yang lebih besar terhadap orang tua karena mereka kan berperilaku seperti anak-anak. Ya kadang-kadang kan gini, saya nggak tahu ya dok ya. Excuse-nya anak-anak nih dok, kerja sehari-harian di kantor gitu kan? Iya. Apalagi kalau yang rumahnya jauh, begitu pulang sampai rumah udah muka ditekuk 13 tuh dok. Iya. Susah ngadepin orang tua, alasannya capek. Ya, tapi kan mestinya yang punya mindsetnya berubah. Home sweet home. Di rumah itu di kantor boleh stres. Di rumah mesti happy dong. Ya makanya di rumah ngomongin yang happy gitu loh. Dan mungkin kadang-kadang sebagai orang tua mungkin ya dok, mungkin ini karena saya belum
si anaknya ternyata lebih sayang sama anaknya alias cucunya dia. Iya. Kok saya sebagai orang tua nggak diperhatiin gitu dok ya? Mungkin ada rasa seperti itu juga dok ya? Iya. Nah, itu yang harus diiniin ya. Nah, sekarang kalau orang tua sendiri kalau udah berarti itu ada satu yang mesti diperhatikan sebenarnya. Pertama soal aktivitas. Orang tua itu kalau apalagi kalau dia sudah malas gerak, mager, itu yang biasanya lebih gampang kena penyakit. Jadi harus dibiasakan orang tua tetap bangun pagi, didorong keluar, dia berjemur. Karena itu akan membuat dia itu jadi lebih sehat. Tapi kalau udah tua banget itu sering terjadi orang tuanya jadi sering dugem dok. Apaan tuh dugem? Dunia gemeter dok. Enggak, tapi mesti dibawa keluar, harus dijemur. Dan satu, selama dia masih bisa jalan, harus dipaksa jalan. Dipaksa saya bilang, bukannya dia kalau dia mau jalan oke, dipaksa jalan, dituntunin jalan walaupun susah. Dia bawa keluar keliling kompleks, keliling rumah dan segala macam. Itu harus. Jangan pakai kursi roda tuh maksud dokter. Enggak boleh, harus dipaksa sebisanya. Karena begitu dia pakai kursi roda, di dalam kedokteran tuh ada yang namanya disuse atrophy, Frankie. Otot-otot mengecil dok ya. Otot mengecil. Begitu dia mengecil, makin susah gerak, makin susah gerak. Sering nggak melihat orang tua yang jalan aja susah? Itu terjadi karena dia nggak dipakai. Otak juga sama. Supaya otak dipakai apa? Kasih TTS. Dia bikinlah TTS. Atau mungkin dia nonton film-film yang bikin di otaknya bisa berpikir. Barangkali cerita detektif kayak apa, pokoknya yang bikin otaknya bergerak gitu loh. Temen saya orang tuanya disuruh main sudoku tiap hari itu. Sudoku, main catur. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi harus diinin. Kalau saya sih inget sih ya, mungkin nenek dari ibu saya itu kalau dia tinggal di daerah Tangerang, main maco tuh, main seperti kayak catur Cina itu loh. Iya. Yang begitu-gitu itu bikin otaknya jalan, itu ngurangi pikun. Bener. Cuman orang tua rata-rata nih dok ya, sepengetahuannya sampai udah tua bagaimanapun susah pikun sama duit dok. Sama duit tuh apa aja. Iya, itu karena dia hafal dari lama, Frank. Enggak, tapi maksudnya saya itu. Nah, kalau saya dari itu dari segi aktivitas, dia harus dipaksa aktivitas. Dan kalau perlu mesti diinin, Frank, mesti dikasih target. Misalnya contoh, satu hari ini dia jalan 5 menit, udah capek, udah duduk nggak apa-apa 5 menit. Besok 7 menit, 8 menit. Jadi harus ditingkatkan sampai dia kemudian dia bisa jalan lancar gitu. Yang saya tangkap dari penjelasan dokter nih dok ya, artinya baik otak dan otot harus tetap dipakai. Itu dia. Ya. Jangan otaknya doang atau ototnya doang, tapi itu simultan dua-duanya. Ya. Nah, salah satu yang nama dipakai apa? Ya harus diajakin ngobrol. Jangan udah orang tua, udah pikun nggak diajakin ngobrol. Ngobrol. Misalnya contoh, dia ketemu temennya, ini kamu siapa ya gini-gini. Kan dia pikir, lama-lama dia pikir, oh ini si Ani. Lama-lama besok-besok dia ingat si Ani gitu loh. Nah, kalau orang misalnya dia masih punya yang namanya album foto, foto SMA atau apa, ya tebak-tebakan aja sama anak ini. Kamu kenal nggak nih siapa nih? Nah, jadi otaknya kepake, dia inget lagi gitu loh. Jadi itu harus dilatih. Dan satu, kalau selama masih bisa ya sebenarnya ada 2 hal yang bisa membuat orang tua itu nggak pikun, Frank. 2 hal? 2 hal. Apa dok? Satu menari. Yang kedua naik sepeda. Sepeda bukan sepeda statis ya, naik sepeda. Orang segemeter apapun, separkinson apapun, kalau naik sepeda dia bisa jalan. Oh berarti sekarang kan dok banyak nih ibu-ibu gaul zaman sekarang ada kerjaannya yang namanya line dance dok. Ya, line dance boleh, itu sama aja. Itu berarti sama kayak menari kan dok? Iya, gitu itu kan? anti pikun, Frankie. Gerakan. Itu sudah terbukti itu memang anti pikun. Jadi dia sepikun apapun dia bisa lakukan itu. Jadi seorang yang biasa dari zaman waktu mudanya suka dansa, lanjutin aja, itu anti pikun, Frankie. Tapi yang masalah naik sepeda nanti kita tanya dok sama teman saya yang hobi sepeda dok. Oke. Ada namanya si Alfa Ortega, satu lagi Asbi. Selalu ngajakin saya main sepeda melulu. Ya. Cuman ya kan namanya sepeda. Tapi itu sepeda itu primer apa sekunder? Yang saya tahu banyak-banyak yang hobi ngomongnya main sepeda itu primernya kuliner, Frankie. Nah itu dia dok, sepedanya 3 km makannya 3 mangkok gitu. Enggak, tapi maksudnya itu harus dijaga, Frankie. Nah sekarang yang berikutnya apa? Asupan, Frankie.
Yang setahu saya kalau namanya orang udah tua, apalagi udah sepuh banget, satu yang paling penting adalah minum, Frankie. Banyak orang tua yang bermasalah karena minumnya kurang. Itu kandung kemihnya nggak menyusut tuh, Dok? Tidak. Tapi soalnya jadi yang mesti diperhatikan apa? Minumnya kurang seperti yang waktu itu saya pernah ngomong. Iya. Kan dia kencing. Heeh. Kan diperhatiin dia kencing. Kalau selama kencingnya kuning berarti minumnya kurang. Kasih minum banyak-banyak. Kalau minum kurang kasih jus. Dok, ini kan kulit kita kalau udah tua nih, Dok, keriputan. Organ dalam keriput nggak sih, Dok? Keriput lah, semua mengecil semua, Frankie. Nah, makanya Tulang memendek, otot mengecil, semuanya mengecil. Itu kandung namanya kemih juga berarti nyusut dikit. itu namanya sarkopenia, Frankie. Sarkopenia Tapi apa sih? selalu sarkopenia itu Apaan tuh? adalah mengecil, mengkerut Oh. semua. Termasuk otak kita mengkerut, Frankie. Jadi nama lagi tuh, Dok. Mengkerut semua. Hmm. Kan pernah nggak ngerasain bahwa ketemu guru SMP atau guru SMA, dulu perasaannya gede banget, sekarang kok jadi kecil gitu. Emang mengecil, Frankie. Manusia itu mengecil kalau udah tua. Oh, bukan karena lagunya seperti lagu Bee Gees First of May, Dok. Oh, itu ya, iya. Ya, when you are tall, small, and Christmas trees are tall, gitu kan ya. Ya itu lagunya gitu. Waktu kita kecil gede gitu, gede jadi kecil. Tapi itu memang betul manusia mengkerut, bahkan setelah umur sekian itu tinggi badannya pun mengkerut, semua mengkerut. Dan tapi itu mengkerut bukan berarti dia nggak bisa balik. Bisa balik, tapi dia harus dipaksa. Oh, Jadi kalau misalnya contoh, dia nggak bisa jalan nih, dia jalannya udah susah, tertatih-tatih. Jalan 5 menit udah nggak bisa. It's no problem. Tapi harus dipaksa jalan 5 menit itu. Besok 5 menit lagi, 5 menit lagi. Besok kalau perlu jadi 6 menit, 7 menit, lama-lama dia bisa jalan normal, Frankie. Kalau enggak, makin lama makin menyusut, itu hilang, dia nggak bisa jalan lagi. karena teman-teman saya pada konyol-konyol, Dok, ya, kalau kirimin video ke saya, Dok, Apa? suka aneh-aneh. Ada orang lagi latihan jalan, dia mau pindahin kaki kanannya nggak bisa diangkat-angkat, Dok. Kenapa? Kenapa? Talinya keinjak sama sepatu yang kiri, Dok. Bukan cuma itu, Frankie. Ada orang datang ke dokter, Frankie. Gua sakit apa, katanya kaki gua sakit semua, kesemutan semua. Udah bolak-balik sama dokter, kasih obatnya kagak sembuh-sembuh. Akhirnya terakhir dokternya bilang nggak ada masalah apa, dilihat sepatunya kanan dipakai ke kiri, Frankie. Itu namanya pikun, Frankie. Bukan sakit saraf. Kalau tadi kan dia mau ngangkat kakinya, ternyata nggak bisa karena tali sepatu yang kanan keinjak sama kaki kirinya, Dok. Nah, yang lebih parah lagi, orang jalan, lu kok pakai sendalnya kanan semua? Gue juga nggak ngerti kenapa ya di rumah gue ada sendal kiri semua katanya. Nah, jadi itu harus dibiasakan dan istilahnya dilatih ulang tuh, Dok, ya. Dan dipaksa, Frankie. Artinya kalau dia sanggup berjalan 5 menit, yang 5 menit itu harus dipaksa sampai walaupun itu pegal-pegal gitu loh. Jalan lah keluar, pergi ke pasar, jalan kaki gitu loh. Dipaksa gitu loh. Pagi-pagi setiap pagi ikut ada orang senam, ikut senam. Capek nggak apa-apa, orang lain terus senam, kita senam 5 menit nggak apa-apa, tapi ikut. Besok-besok ditambah, lama-lama dia terbiasa. Itu masalah soal dikembalikan lagi seperti kita balik ke anak kecil waktu kita pertama belajar jalan. Nah, satu tadi saya bilang untuk asupan air nggak boleh kurang. Yang kedua, nafsu makan nggak boleh hilang, Frankie. Banyak orang yang kemudian cepat menderita sakit dan meninggal itu gara-gara dia nggak nafsu makan, Frankie. Makannya nggak cocok atau makanan yang sama tetap jadi berubah seleranya gitu, Dok? Enggak doyan makan. Nah, jadi makanannya tetap itu juga yang dia biasa suka, tapi dia nggak doyan gitu. iya. Atau makannya makin sedikit. Nah, kalau saya sendiri nih, pengalaman saya ngerawat ibu saya, ngerawat mertua saya, saya jaga nafsu makannya, saya kasih temulawak, Frankie. Ketawa melulu deh, Dok. Iya, ketemu pelawak. Kayak temulawak, tapi temulawak itu ya kalau dia jual doyan jamu-jamuan no problem. Tapi kalau nggak ada, kita ada tablet, Frankie. Tablet temulawak. Itu obat tradisional yang fungsinya buat nambah selera makan. Nafsu makan. Kalau dia bisa makan, pokoknya selama dia minum cukup, makan cukup, dia tidak akan sakit, Frankie. Iya sih. Artinya bahan-bahan buat diolah di badan cukup ya.
Dan itu kalau orang tua kan kadang-kadang suka badan pegel, sakit segala macam. Temulawak itu sudah diselidiki ya. Itu mengandung anti radang, anti inflamasi, anti radang yang sangat kuat. Jadi ngurangin rasa sakit dan segala macam. Pokoknya badannya enak gitu. Dan itu nggak ada bahayanya. Herbal. Iya herbal. Jadi itu dikasih kalau di situ dia bisa makan selama dia masih orang tua makan dia sama bisa makan is oke. Nah sekarang yang mesti diperhatiin satu, kalau dia udah bisa makan begitu, giginya normal nggak? Orang tua banyak yang nggak bisa makan karena nggak ada gigi lagi, Frankie, atau giginya udah banyak yang pada bolong-bolong. Makanan nggak bisa masuk. Nah kalau makanan nggak bisa digigit, bagaimana caranya? Imut dok. Lah makanya orang tua yang harus diperhatiin kalau orang udah ada umur, pergi ke dokter gigi, bikin gigi palsu supaya dia bisa makan. Nah itu problem tuh dok. Kan nggak semua orang punya kemampuan ekonomi yang sama nih. Nah sekarang BPJS, Frankie. Boleh tuh dok. Tapi Gigi palsu. salah. Bukan dianggapnya kosmetik tuh. Lo enggak, tapi kalau sampai dia nggak bisa makan. Oh iya sih. Kalau menurut saya maksudnya itu diperhatikan banyak orang yang kadang-kadang ya anaknya kaya, bapaknya itu ompong-ompongnya banyak gitu-gitu, makan nggak bisa, yang makan apa-apa cuman makan yang bisa dikenyut doang nih makan, mana bisa. Artinya kalau kita ke orang tua, panti jompo orang tua nih dok yang nggak mampu, itu sumbangan gigi palsu berguna tuh dok ya? Oh, iya dong. Jadi maksudnya saya itu hal kecil ya, tetapi kalau itu nggak diperhatikan nggak, itu jadi bahaya. Nah yang berikutnya apa? Dia itu tidak boleh tidur terlalu lama, kadang-kadang karena di aktivitas dia enggak itu dia tidur kelamaan. Tidur melulu. Tahu nggak apa bahaya yang tidur melulu? Pneumonia, Frankie. Dia bisa radang paru. Untuk bisa bekerja dengan normal dia tuh kan perlu bisa ekspansi gitu ya. Ya. Dan sirkulasi ke paru bagus. Tapi kalau dia tidur, kita tahu badan kita kan sebagian besar terdiri dari air. Kalau tidur, air tuh ngumpul di belakang. Di bagian belakang paru itu pada ngumpul air. Iya. Itu jadi sarang kuman, Frankie. Itu namanya pneumonia ortostatik, karena kebanyakan tidur jadi pneumonia, jadi radang paru. Walaupun tadinya sehat dok ya? Ya. Oh. Makanya kalau di rumah sakit, pernah nggak tahu kalau orang di rumah sakit tidur miring kanan, miring kiri, terus di bagian belakang kanan ditepok. Karena di bagian belakang tuh kalau ngumpul air, ketekan bisa luka. Terjadilah luka akibat kebanyakan tidur, dekubitus namanya. Itu luka dekubitus itu lukanya kecil, makin lama makin gede bisa bolong, Frankie. Nah, kalau di rumah sakit tuh nggak bakal terjadi karena kenapa? Dibawa miring kanan, miring kiri. Nah, kalau orang tuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tidur terus gitu, udah misalnya lumpuh, tidur terus, apa yang mesti dilakukan? Kalau anaknya punya duit, beli kasur air. Kasur air ada satu kasur yang kalau ditiduri itu isinya air, jadi dia ngikuti ini, jadi nggak ada bagian yang ketekan. Ketekan itu akan bikin dia luka. Kalau dia ada kencing manis, luka, meninggal bisa. Itu jadi penyebab utama tuh dok ya kalau kayak gitu ya. Iya. Jadi harap diperhatikan jangan sampai dekubitus, jangan sampai ketiduran kelamaan karena itu bisa bikin pneumonia. Satu lagi, orang tua itu nggak boleh mencet, Frankie. Makannya mesti bener lah ya. Nggak boleh mencet. Kalau mencet segera pergi ke dokter. Orang dewasa mencet sih mungkin dia bisa tahan, tapi orang tua nggak bisa. Gangguan elektrolit, Frankie. Dan kalau misalnya orang tua udah nggak bisa makan lagi, nggak bisa makan yang padat-padat, misalnya karena satu dan hal nyelan aja udah susah segala macam, kasih aja jus. Selama dikasih jus banyak dan dia itu hidrasinya cukup, kencingnya bening, is no problem. Jus sama multivitamin kali dok ya? Iya, dikasih vitamin apapun. Tapi kalau misalnya dia masih bisa minum jus, kasih jus saja. Itu akan bikin badannya sehat. Ditambah kalau temulawak dia masih tetap nafsu makan. Temulawak tuh rasanya apa sih dok? Pahit. Pernah dokter makan? Enggak, kalau mau yang beli di supermarket juga ada temulawak yang rada manis. Enggak, saya kalau ke Senang Sono tuh dok, di warung-warung gitu suka pada saya tanya ini apa? Temulawak dibilang. Iya. Saya baru tahu tuh fungsinya buat makan itu nafsu ya. Makan. Nafsu makan. Dan satu, kalau dia punya kelainan pada liver, memperbaiki kelainan liver. Tapi tapi rasanya pahit apa enggak? Enggak pahit. Kayak rasa apa sih tuh kalau sayurannya tuh? Ya susah lah rasanya, rasa temulawak pokoknya gitu. Tapi kalau nggak seneng rasanya, yang tablet juga ada. Kayak labu nggak? Labu kan nggak ada rasanya tuh.
Nggak Tapi ada enak loh. ada rasanya, Oh. ada bau-baunya. Oh, ada baunya. Tapi kalau nggak suka ya tabletnya aja, minumin tablet. Saya tuh dulu mertua saya kasih temulawak, aku badan sehat, bisa makan udah. No problem. Ya, saya coba deh ntar. Kadang-kadang saya suka malas makan, Dok. Bukannya karena udah tua, karena makannya itu lagi. Jadi masih harus ada variasi makanan nih, Dok. Itu makanya saya bilang kamu sih tambahin hobi, kayak saya hobinya nyoba makanan. Apapun saya coba gitu loh. Jadi nggak bakal bosan lah, Frankie. Ya. Kalau anak-anak waktu masih zaman dulu di Betawi, dia nggak makan sekolahan. Sekolahan aja dimakan, mungkin dokternya begitu, Dok. Jadi sebenarnya ngerawat orang tua sih nggak gitu. Nah satu lagi sih, orang tua tuh kan biasanya kan kalau itu dia nggak tahan dingin, Frankie, nggak seperti orang-orang ini. Ya itu kenapa tuh, Dok? Kenapa orang makin berumur dia terhadap temperatur yang lebih rendah dia nggak tahan tuh? Ya karena gini kan, untuk bisa bikin dia tahan terhadap suhu, itu pembuluh darahnya harus elastis. Jadi kalau dia panas, dia akan mengkeret kan pembuluh darahnya, sehingga panas kita nggak hilang. Kalau dia dingin, dia aliran darah ke pinggir supaya dia bikin anget. Nah itu mekanismenya udah nggak jalan karena pembuluh darahnya udah banyak yang tidak ini. Oh Udah. jadi nggak nyampe ke ujung-ujung gitu, Dok ya? Iya. Nah kalau kayak begituan jangan salah kan, kalau menurut saya kalau memang dia tidak tahan, ya orang tua harus dikasih pakaian training. Jadi bukan karena lemaknya menipis. Bukan. Dia harus dipakein dipakein sarung tangan, sweater, pakai training, kalau perlu pakai kaos kaki. Dan dia tidak boleh itu namanya jalan itu pakai kaki tanpa alas kaki. Jadi harus dijaga temperatur suhu badannya itu tetap stabil, normal, hangat ya, Dok ya? Ya. Tapi ada satu yang menarik, nenek saya. Dia tuh kalau lagi dingin-dingin gitu dia ngapain coba, Frankie? Tidur kali, Dok. Dia beli itu arak cap orang tua itu, wine. Minum 1 sloki, glek, hangat dia. Waduh. Langsung gagah. Cuma 1 sloki dong, 1 sloki kecil ya. Berarti Wine. neneknya Dokter Jaya nggak ikut geng motor tapi kan, Dok? Enggak. Kalau ikut geng motor diajak tuh topi miring, Dok. Tapi saya juga suka bingung, dia bilang Tikus. enak katanya, badan segar. Tapi jangan cap tikus ya, kalau saya bilang, karena itu ada metalolnya. Bahaya, itu oplosan. Ada lagunya lagi, Dok. Enggak, tapi kalau dulu tuh ada namanya arak orang tua tuh. Tahu anggur orang Itu tua. anggur bukan arak ya, anggur ya. Anggur orang tua kolesom. Ya nggak tahu, tapi dia minum gitu. Habis minum gitu dia gagah loh. Tapi satu ya, saya ngeladenin nenek saya itu perlu kesabaran, Frankie. Dia lagi duduk nih. Dia kan itu orang kuno lah. Ini makan sirih. Tahu sirih ya? Yang daun sirih Merah. dikasih apa, kapur. Itu dikasih itu gambir, dikasih apa gitu, terus dimasukin ke itu, dikocok. Itu saya yang bikinin. Cocok ini dikasih makan, dia makan kayak gitu. Terakhir dipakai apalah ya, Terus gitu merah. Iya, ya enggak, kita kasih tempolong lah dia buat itu. Tapi ya itu kebiasaan gitu saya lakukan. Habis gitu dia lagi duduk di teras, dia bilang, ini gua kagak belum makan nih, padahal baru makan. Iya baru makan. Dia kalau dia gitu ambil lagi makanan, dikasih suapin, dia baru satu suap udah dia udah lupa. Tapi ngomong-ngomong Dokter Jaya, neneknya saya jadi curiga sama almarhum nenek saya, Dok. Kenapa? Dulu kalau di rumah kan sering ada Johnny Walker segala macam. Toto habis sendiri, Dok. Nguap itu, Frankie. Mungkin diminum sama beliau. Enggak, Dok. tapi memang betul itu kalau buat orang tua itu bagus, Bapak. Iya. Kalau menurut saya, karena bikin badannya hangat. Wine yang Nah, cuman lucunya begini, dia lagi di situ, dia bilang, ini dia udah di dalam kamar nih. Ya saking udah pikun. Ini gua kenapa ditaruh di teras katanya? Bawa gua ke dalam dong. Saya ambil, saya tuntun. Keliling saya bawa duduk di sini. Nah, ini baru di dalam kamar katanya. Loh kata, maksudnya sendiri dicipuain. daripada kita berdebat sama dia kan, itu dia udah kayak anak kecil, dia udah kata ya kita ngajak aja keliling balik ke situ. Nah ini baru bener, tadi siapa sih taruh gua di teras katanya. Kayak gitu. Jadi ya lucu-lucu, tapi maksudnya itu jangan dianggapin serius karena kita sama aja seperti kita nginin anak kecil gitu. Nah perlu kesabaran itu, tapi ada tapinya nih, karena saya ngurusin orang tua saya.
saya ngurusin mertua saya, itu dilihat sama anak saya. Tanpa saya ngajarin mendikte dia, sekali waktu gini, kita mau ke mall. Anak saya yang paling besar tuh, yang sekarang udah dokter ya. Dia bilang, ya kita ke mall yuk, kita makan gini. Ya udah nenek tinggal aja di rumah. Kok ditinggal? Ajak dong katanya. Mesti pakai kursi roda. Terus siapa yang bawa katanya? Ya aku yang bawa. Aku yang bawa. Neneknya diajak, dan dia selalu memaksa neneknya diajak, dan dia yang ngurusin neneknya. Karena kenapa? Dia lihat bapaknya itu dan mamanya tuh ngurusin nenek itu di rumah. Nah, itu adalah pembelajaran. Jadi tanpa kita ngajarin, dia udah tahu bagaimana memperlakukan orang tua. Jadi artinya, one day kalau kita pun tua, dia akan lakukan hal yang sama pada kita gitu. Nah, itu adalah memberikan contoh dengan menunjukkan sesuatu gitu loh. Nah, itu kalau menurut saya gitu. Tapi pada waktu nenek saya meninggal, ya, yang diingat tuh cucunya cuma saya doang. Karena itu adalah cucu yang memang ngebawa dia kemana-mana gitu loh. Berarti saya mesti bagaimana dok ya? Mesti beli orang tua baru nih dok ya? Kayaknya Kan saya nggak punya sekarang orang tua, jadi nggak bisa ngasih contoh ke anak lagi nih dok. Iya nggak, tapi maksudnya saya bilang, saya tuh ngerasa beruntung. Jadi itu kayak buat saya tuh jadi seperti kayak memang ladang amal gitu loh. Diberikan kesempatan tuh untuk menunjukkan sesuatu pada anak gitu. Kalau kita punya kesempatan kayak dokter Jaya, jangan pernah nggak pakai tuh kesempatan. Nyeselnya nggak bisa digantiin sama apapun lah istilahnya tuh. Iya. Nah terus penyakit-penyakit yang orang tua tadi dokter bilang kan, temperatur itu penting, harus dijaga. Iya. Terus jangan sampai salah makan. Iya. Salah makan. Nafsu Karena makan bisa, harus ini. karena bisa problemnya besar tuh dok ya. Iya. Apa masalah dia punya elektrolitnya nggak ke aturan ya dok ya. Iya. Itu kalau elektrolit nggak, itu bisa ngigo juga ngelantur tuh dok ya. Oh bisa. Dan satu, orang tua kalau dia makannya nggak teratur atau terlalu sedikit, itu dia bisa mengalami kekurangan natrium misalnya. Itu bisa kondisinya gawat begitu sampai ke rumah sakit, ternyata cuma kekurangan natrium. Cuma diinfus sama garam doang lagi. Diseger lagi. Nah seperti itu. Nah, tapi satu hal ya, orang tua itu makin tua itu tensi makin lama makin naik. Jadi kalau punya orang tua, harap disediakan tensimeter. Tensimeter nggak terlalu mahal juga kok yang elektronik itu. Tinggal di ini setiap hari. Jadi kadang-kadang gini, jadi kalau kita lihat misalnya dia biasanya 120, 80, 120, sekali waktu jadi 140, itu dia bisa sakit kepala, Frankie. Dan kalau dia nggak tahan juga, walaupun naiknya cuma sedikit, itu bisa stroke. Resiko kan? Ya makanya kita mesti punya itu tensi. Ya at least begitu. Dan kalau ada apa-apa pada orang tua, dia misalnya badan demam, jadi mesti ada termometer juga. Kalau demam, ya mending bawa ke rumah sakit, karena orang tua bisa dia menderita infeksi itu tanpa gejala yang jelas. Tapi saya tuh berpikir Tuhan tuh maha adil ya dok ya. Dari tadi dokter kan ceritain anjuran kepada orang-orang yang keluarganya mampu dok ya. Beli ini beli itu. Saya perhatikan banyak orang-orang yang dari keluarganya ekonominya ya artinya pas ya, atau bahkan kurang, itu punya orang tuanya sehat-sehat malah dok ya. Karena apa? Kayak tadi dokter bilang, karena di ekonominya kurang baik ataupun pas-pasan, masih aktif. Kadang-kadang masih macul. Nah itu dia. Nah itu adalah olahraga, Pak. Itu yang saya bilang, Tuhan tuh adil banget. Nah terpaksa misalnya udah tua-tua masih pergi ke pasar, ya belanja apa segala macam, itu bagus kalau menurut saya. Cuman asal jangan sampai dibudakin sama anaknya udah gede tetap aja masih gantung sama orang tua dok ya. Iya. Nah satu itu pengalaman barangkali yang harus diingat ya. Saya juga nggak tahu ya, tapi saya punya banyak pengalaman di mana ada orang tua punya banyak anak. Dia itu uangnya itu dibagi-bagi sama anaknya, dibagi-bagi istilahnya, bagi-bagi distribusi. Jadi dikasih warisannya. Pada saat dia sendiri sebenarnya belum selesai dengan semuanya. Dia nggak punya uang, dia pikir kalau dia udah bagi-bagi ke anaknya dia bisa nginep sama anaknya, diurus sama anaknya, ternyata enggak. Banyak sekali pengalaman seperti itu. Jadi kalau saya lihat bahwa kalau kita sebagai orang tua, kita jadi orang tua, kita banyak uang, anak dan cucu tuh akan datang ke kita, akan ngurusin kita.
Tapi pada saat uang kita udah distribute pada mereka semua dan kita tidak punya apa-apa, di situ kita akan sendirian malahan. Ya. Jadi itu cuma masalah itu. Jadi kalau menurut saya sih yang paling penting misalnya contoh sebagai seorang kakek yang kita banyak duit yang bisa memberikan mainan ke cucu, itu cucu akan lebih senang sama kita daripada kita nggak punya apa-apa dan cuma begini sama anak. Nyogok cucu tuh dok. Bukan nyogok. Tapi itu sebenarnya guilty feeling, Frankie. Oh. So tiap orang tua tuh pasti ngerasain bahwa pada saat dia berjuang untuk ekonomi keluarga, dia tuh tidak mengurusi anak, kurang ngurusin. Jadi pada saat dia kemudian udah sukses, anaknya udah jadi, di situ dia harus membalas. Berarti dia harus dengar lagunya ayah dok, lagu ayahnya dari Kus Plus maupun lagu ayahnya dari itu apa ya Rinto Harahap ya dok ya. Iya. Itu kalau di dalam cerita lagu itu bagus tuh dok buat dihayatin tuh dok. Iya. Jadi biasanya membalasnya gitu, wah dulu gua kurang merhatiin anak ya, balasnya ke cucu. Cucu gitu. Makanya biasanya orang kakek dan nenek itu biasanya lebih sayang berlebihan pada cucu. Nah, tadi dokter bilang ada satu nih, kebetulan jadi inget nih dok. Dokter bilang kan orang tuh harus dipaksa nih dok ya. Kita tahu dari mana bahwa kita maksa itu tidak lewat daripada batas maksimumnya dia dok. Selama dia masih sanggup, tidak sesak napas, itu masih boleh. Ya, jadi misalnya contoh yang paling gampang apa? Barbel. Orang tuh boleh loh ngangkat barbel begini sembari duduk. Kenapa? Kenapa enggak? Dan satu, kedua jalan. Barbel cukup karena dengan barbel misalnya, dia bisa mempertahankan ototnya nggak makin kecil. Dengan dia jalan, dia mempertahankan bahwa otot kakinya itu masih kuat menyangga badan. Minimum berapa lama sih dok kalau jalan? Setengah jam cukup nggak? Kalau yang normal ya setengah jam satu hari. Tapi kalau kita punya aplikasinya ya, kita punya iWatch misalnya, atau itu kan bisa diukur. Paling sedikit 10.000 Frankie. 5.000 sampai 10.000. Segitu aja setiap hari udah cukup. Kalau jalan setengah jam lah, kalau jangan jalan ya? Pelan-pelan. Kalau saya sendiri sekarang bilang, aduh di mana mau jalan, di rumah saya kecil. Pergilah ke mall. Jalan di mall setengah jam itu udah lebih dari cukup. Balik lagi kebiasaan saya dok. Apa? Jalan pada saat mimpi. Itu nggak masuk ukuran Frankie. Termasuk kamu bilang minum pada saat mimpi itu nggak dihitung. Habisnya kadang-kadang dok ya. Saya tuh kalau udah masuk mall dok ya. Nah itu bedanya laki-laki sama perempuan dok. Kalau kita kan begitu ke mall tuh udah tahu yang kita mau beli itu apa. Ya udah ke toko itu. Bukan paling larinya kamu perginya ke kafe beli kopi. Enggak, saya nggak ngopi dok. Nggak ngopi. Saya biasanya kesian amat nggak ngopi. Kan nggak ngerokok, nggak apa-apa. Jadi kalau saya ke mall, saya cari tempat berkakas, toko-toko tempat berkakas gitu kan. Nah itu surganya buat laki-laki. Jadi kita nggak diajak pulang juga nongkrong di situ dari pagi sampai sore dia nggak apa-apa. Kalau gitu. saya lain. Atau diajak ke LTC Glodok dok. Waduh. Itu nggak pulang lah dok. Siapa orang hobinya lain-lain Frankie. Kalau saya ke toko buku Frankie begitu. Toko buku cari yang untuk Enggak, kalau saya sih buku apa aja saya sedang baca buku apa aja saya cari. Tapi begitu diomelin juga di rumah Frankie. Nah. Beli buku kapan bacanya? Loh kalau orang yang hobi buku itu dia beli bukan masalah soal baca dia, yang penting dia punya buku. Baca bisa kapan-kapan Frankie. Gitu loh. Oke. Jadi itu yang utama dok. Panas, makan, sama selera makan. Aktivitas. Dan satu, cepat pergi ke dokter kalau sakit. Jadi jangan ditunda-tunda kalau orang tua. Nah ini kan fisik nih dok ya. Nah sekarang kalau fisiknya itu dengan supaya sinkron dengan otak disuruh mikir terus. Mikir itu bisa dengan main catur, bisa main sudoku. Tapi main catur dia nggak bisa catur. TTS itu segala sesuatu tuh bisa dipelajari Frankie. Nah TTS sekarang udah jarang tuh dok. Ada bukunya. Tapi sekarang gini, saya tuh menarik ya. Saya pergi ke salah seorang guru saya, Profesor Karnen ya. Itu umurnya udah hampir 90 sekarang. Waktu saya ke rumahnya saya kaget dia. Dia profesor penyakit dalam. Itu dia main piano. Terus saya bingung. Saya tanya, Prof, emang Prof bisa piano dari dulu? Enggak katanya. Loh kapan Prof belajar? Waktu usia 80.
80 tahun baru belajar piano, Frankie. Piano nih dok ya. Piano. Kalau main organ sih atau keyboard gampang dok. Iya. Sekarang kan ada fasilitas single finger. Nggak, terus saya bilang begini, bagaimana caranya Prof belajar? Ya gampang lah katanya, di sini kan ada gini. Posisinya di mana? Saya kasih aja katanya, nah, ini 1, 2, 3. Jadi tot saya itu dikasih ini, dia main, bisa nyanyiin lagu sampai pada waktu dia ulang tahun dia main lagu. Nggak, maksudnya saya tidak, otak kita tuh tidak ada batasnya, Frankie. Artinya kita baru belajar udah tua pun nggak masalah. Kalau ngehayal dok, termasuk yang dipakai nggak otaknya? Bisa, tapi ngehayalnya bukan ngehayal yang jorok ya. Ngehayal benar, misalnya ngehayalin itu cerita kriminal atau apa gitu, yang bikin otaknya bergerak gitu loh. Tapi gara-gara ngehayal 2 orang bisa berantem tuh dok. Oh iya, gara-gara ayam kan. Kambing. Kambing. Tapi kalau saya bilang ya sebenarnya ya kali yang dilakukan orang Jepang itu benar, Frankie. Biar Dok. binatang, Frankie. Dok, satu lagi dok. Kan tadi dokter bilang ngehayal aja otak udah kepake. Kita nonton film. Termasuk otak kita dipakai nggak dok? Dok. Jadi kan kalau kita ngehayal aja otak dipakai. Kalau kita hobi nonton film, kan kita berimajinasi tuh dok. Ya, nonton film bisa, tetapi filmnya dulu apa? Kalau misalnya filmnya Discovery Channel, yang membuat otak kita pikir, oh iya ternyata binatang itu kayak gini loh. Atau film yang membawa kita berpikir, bukan membuat kita jadi makin bodoh, Frankie. Saya senang nonton itu, apa detektif gitu. Nah itu bagus. Tapi kalau misalnya cerita-cerita yang bikin kita makin bodoh, kan ada cerita-cerita yang bikin kita makin bodoh, Frankie. Itu sinetron kali dok. Ya iya sinetron. Yang gituan nggak bikin pinter. Tapi kalau cerita yang bikin, misalnya contoh ya mertua saya, itu hobinya apa? Nonton film berita. Berita juga lumayan kalau menurut saya, membuat dia pikir, lo langsung dia punya bahan pembicaraan untuk orang dan segala macam gitu loh. Jadi nonton juga berguna tuh dok ya? Berguna. Tapi kalau orang hobi baca itu juga berguna, Frankie. Dan kalau menurut saya ya kalau orang punya satu hobi aja yang dia tekuni, yang kemudian membuat dia belajar, itu akan membuat otaknya tetap jalan. Nah, satu hal yang paling gampang daripada cari-cari begituan adalah komunikasi dengan orang yang satu gelombang. Kalau dia masih punya teman SMA, teman ngobrol aja gitu, ngopi-ngopi atau ngobrol-ngobrol gitu, itu membuat itu otaknya jalan, Frankie. Ya kan kadang-kadang kalau angkatan saya lebih parah dok. Kalau dok ketemu sama, ini mungkin semua orang ya sama kali dok ya. Kita ketemu nih teman sekolah nih SMA. Ya. Kita nggak ngerasa umur berapa, rasanya tetap aja di SMA lagi dok. Iya, tapi saya salut ya sama beberapa teman saya. Sampai dia ingat loh. Gue duduk di sini, gue sama lo di sebelah di depan kita ini gini, sampai hafal itu komposisi satu kelas. Oh, ada yang berkesan saat itu dok. Oh, iya, nggak, tapi maksud saya hebat banget gitu loh. Udah 40 tahun masih ingat. Di sini tinggal. Saya pikir gila, ada yang orang yang sama sekali ignore, sama sekali nggak ngerti. Gue nggak tahu gue duduk sama siapa dulu. Bener dok, ada yang nggak ingat sama sekali? Ada. Dokter Jaya pasti pernah ingat dong. Ingat, kalau saya sih semuanya ingat. tapi ada yang diingat. Ya paling sedikit kalau saya di sebelahnya saya siapa, ini siapa, kalau dia perilakunya kayak apa kita masih bisa ingat. Tapi itu juga membantu kita untuk nggak pikun, Frankie. Nostalgia di SMA itu yang paling ingat buat saya tuh dok. Iya. Kita makan mie di kelas gitu dok ya. Cuma kalau lagi reuni gitu ada pantangannya, Frankie. Apa dok? Kalau waktu SMA kita deketin cewek yang lain, isi kita ada di situ tapi belum pacaran sama kita, itu masalah, Frankie. Alhamdulillah untung dok, saya dok nggak ada yang saya taksir. Nah nanti bisa konflik di usia tua gara-gara gitu loh. CLBK dok. Iya. Cerita lama belum kesampaian. Nah, terus jadi kalau kesehatan orang tua itu, nah kita mau ngelihatnya gini dok. Kalau kayak tadi kan dokter ada yang dokter sampein untuk kita jaga. Nah, ciri-cirinya dok, si orang tua itu mulai terjadi misalkan kepikunan tadi dokter sebutin. Tapi kalau misalkan dia ngerasa ada badan yang nggak enak nih dok. Iya. Kan biasanya orang tua tuh jarang ngomong tuh dok. Iya. Nah itu harus dibiasakan orang tua ngomong, makanya orang tua harus diajak ngobrol, Frankie. Makanya waktu itu ingat nggak? Waktu kita mulai ngobrolin soal orang tua yang tinggal sendiri, ya, keluarganya tuh harus menyempatkan diri telepon paling kurang sekali sehari. Telepon.
hari ini apa kabar, makan apa tadi gitu-gitu, kita nanya. Karena dengan demikian kita bisa memantau. Nah, kalau kita punya orang tua di rumah, secapek-capek apapun kita pulang kerja, selalu samperin orang tua. Sama seperti waktu orang tua dulu lah, waktu kita kecil. Dia pulang kerja kan dia kan nanya ke kita, tadi di sekolah gimana gitu loh. Apa salahnya kita ulangi hal seperti dengan tanya dia, tadi papa gimana, tadi makan apa, gini-gini. Dengan demikian kan dia makan untuk ngejawab aja, dia mau mikir kan, tadi gua makan apa ya gitu loh. Terus tadi pergi kemana, ke pasar ketemu siapa, ajakin ngobrol lah. Ngobrolan singkat nggak sampai 5 menit itu akan bisa membuat orang jadi rasanya tuh secara emosional, spiritual juga bagus, Franky. Nah, ini argumentasi dokter saya coba challenge nih, Dok. Benar nggak sih, Dok, kalau saya punya pemikiran bahwa nggak semua orang itu punya bakat ngerawat orang tua? Betul. Betul. Kalau tidak bakat dan tidak punya kesabaran, sewalah babysitter. Atau panggillah keponakan atau siapapun untuk di situ, kita biayai dia, itu kemudian dia ngurus. Kita cuma supply aja dengan segala macam keperluan dia. Artinya walaupun kualitasnya kurang, tapi masih lebih bermanfaat daripada dibiarin sendiri gitu, Dok ya. Tapi kembali nih, kalau kita yang jadi orang tua gimana? Sebagai orang tua harusnya kita tuh udah tahu bahwa ini saatnya kita mesti step down. Jangan mau tampil, jangan mau terlalu banyak ngatur, jangan lagi ngatur-ngatur cucu, ngatur-ngatur anak, itu udah bukan eranya kita. Kita diam, tapi satu hal, kita harus nyambung sama mereka. Artinya apa? Kalau seorang tua, misalnya contoh, zaman sekarang nih anak-anak tuh nonton filmnya, film apa, Game of Thrones misalnya, ya tahulah sedikit-sedikit supaya bisa ngomong sama cucu gitu loh. Cucu lagi senang sama Harry Potter, ya tahulah nonton film Harry Potter supaya kamu bisa ngobrol sama cucu, bisa ngobrol sama anak. Kalau sekarang lagi era nih Presiden Jokowi mau diganti sama Prabowo misalnya, Pasti ya itu, tahulah sedikit-sedikit itu ngobrol. Nah, artinya harus berusaha connect dengan orang sekitar. Kalau misalnya sekarang nih orang lagi ngomong soal judi online, bisa lah ngomong judi online dengan tetangga gitu, atau apapun. Jadi bahan pembicaraan itu adalah salah satu cara kita berkoneksi dan otak kita beres gitu. Tapi ngomongin yang positif. Nah, orang itu sebenarnya level orang ada 3, Franky. Tapi khawatir nggak, Dok, kalau nanti dia ngobrol sama tetangga nggak bisa jaga dia punya ini, berantem dia sama tetangga atau Nggak, sama makanya kan emosi harus itu dong. Kalau udah tua emosi harus diredam, Franky. Biasanya makin tua makin nggak bisa jaga emosi itu, Dok, orang. Itu post bawah sindrom namanya. Oh, PPS. Jadi kita mesti jangan sampai ke level itu. Nah, tapi kualitas ngomong juga ada 3, Franky. 1, kualitas paling jelek, ngomongin orang. Oh, Itu kualitas paling jelek. Itu namanya gosip, gibah, dosa itu, Franky. ngomongin monyet boleh, Dok ya? Tuh. Kalau kedua, ngomongin peristiwa, Itu nggak boleh juga. level kedua sedang, positif, negatif, Negatif. netral. Ngomongin orang, ngomongin peristiwa. Ngomongin peristiwa, wih tadi di situ ada gempa bumi loh gitu. Itu level yang netral. Peristiwa jelek nih, Dok, maksudnya. Apapun, peristiwa happy juga nggak apa-apa. Misalkan, tadi tuh ada happy orang rayain orang menang bola gitu. Kayak hari ini kan ntar lawan Irak, Dok. Enggak. Itu level kedua. Netral. Hari ini jam 4 nih kalau nggak salah mainnya. Saya malah nggak tahu lagi. Nggak suka bola sih ya. Saya mah suka, Dok, nontonin bola, tapi suruh main nggak bisa. Ngomong, wah di situ tuh itu di Gaza tuh masih ada perang gini segala macam. Level kedua. Oh, yang kayak gitu. Tapi level positif, ngomongin ide, Franky. Di Bali banyak tuh, Dok. Apa? Itu bagus. Kalau ngomongin ide itu yang positif. Sekarang bisa bilang, sekarang nih kayaknya pajak nih makin susah ya, begini-begini nih. Gimana caranya supaya kita bisa survive, tetap bayar pajak tapi kita nggak kekurangan uang misalnya. Itu ide. Itu level yang positif. Kita boleh ke level kedua atau level yang ketiga, tapi jangan level yang pertama.
apapun kita ngomongin soal kebaikan orang apa segala macam itu akhirnya ujung-ujungnya jelek kan, itu yang bikin berantem. Jadi ide jangan diomongin juga, atau boleh? Justru ide itu harus diomongin, itu ide. level paling tinggi Frankie. Oh. Nah kalau orang yang kita ajakin ngomong enak ngomongnya itu adalah ngomong di level ide. Oke, tapi bukan idenya Bali dok ya, ide bagus ya. Ya gitu aja sih Frankie. Maksudnya kita aja sendiri sebagai orang tua harus introspeksi, tapi kita yang ketitipan orang tua ya pikir aja kita bisa ngurusin sendiri, kalau bisa ngurusin sendiri urusan dengan tadi beberapa ini ya. Tapi kalau kita nggak bisa ngurusin harus hire orang, gaji orang. Toh kalau menurut saya kalau misalnya ada tetangga yang pengangguran kita suruh ngurusin dia gitu loh untuk yang sehari-hari gitu dan kita gaji dia kan itu kan mensejahterakan itu juga kerabat kan. Nah ini dok, ada yang menurut saya nggak adil nih, dok. Nggak adilnya itu gini, pada saat orang produktif itu kan ada entah itu dia dapat fasilitas dari kantor ataupun keinginannya sendiri atau keluarga, itu dilakukan medical check up. Ya. Nah sekarang untuk orang tua, apakah harus dilakukan medical check up? Justru harus. Kalau menurut saya at least 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi kalau dia ada yang tidak normal setengah tahun sekali harus dengan medical biaya check up. sendiri tapi kan dok. Kalau dulu Loh. kan ada fasilitas kantor. Ya. Tapi sekarang kan pakai BPJS bisa. Nggak boleh dok, kan Lah. bukan sakit itu. Bukan. Lo mana ada sih orang tua yang gak ada keluhan? Oh. Kan keluhan itu datang ke dokter. Waduh dokter nih saya nih suka lemas-lemas, badan saya suka pegal-pegal, mah dokter periksain lab apa segala macam, kenapa enggak? Iya dong. Yang ngeluh mana ada sih orang tua yang kagak ngeluh? Yang ngeluh aja lah ngomong. Maksudnya saya itu bukan pakailah fasilitas itu karena dengan demikian kita tahu oh kita sehat oke. Mungkin setahun sekali kita ngecek. Tapi kalau memang duitnya ada, pakai duit sendiri juga cek laboratorium sebagainya juga perlu tuh dok ya. Iya. Jadi makanya itu maksudnya kita harus spend untuk seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi ikut asuransi juga boleh lah kalau misalnya ada uang yang disingkirkan sedikit-sedikit gitu. Asuransi kan kejadiannya kalau pas lagi ada klaim doang dok, nggak bisa dipakai buat itu. Tapi kan kita bisa ngeluh ke Medical. dokter. Pergi aja ke dokter, ngeluh aja ke dokter, sampai dokter diperiksa kan sama aja. Ya tergantung sih. Ya jangan bilang oh dokter saya sehat ya, nggak diperiksa apa-apa sama dokter. Dok saya mau check up, wih. Nggak kan bilang sama dokter, aduh saya kayaknya sih sering aus-aus gitu. Jangan-jangan kencing manis diperiksa. Kan itu kayak gitu kan. Iya dong. Kenapa enggak? BPJS juga bisa sama diperiksa loh Frankie. Ini kita lagi ngomongin masalah ide nih dok ya. Ide dari dokter Jaya. Loh, pada ada sih orang yang nggak sakit kan namanya ke dokter kan tujuannya ngeluh Frankie. Ya kalau Kalau udah ngeluh dicek. Ya. kalau saya sih kebanyakan kalau nggak sakit hati sakit kantong dok. Ya. Gitu. Kantong jangan diomongin Frankie. Nah, terus kalau misalkan contoh nih dok, menurut dokter itu cucu yang tinggal sama orang tua itu pengaruhnya gede nggak dok? Oh sangat besar. Tadi kan saya bilang karena dia lihat nih orang tuanya ngopenin neneknya, ngopenin kakeknya, dia juga akan tahu oh ternyata yang normal kayak gitulah. Dia akan melakukan itu. Makanya tadi kan yang saya bilang cerita tadi. Dia memperlakukan orang tuanya, ngasih makan di tempat piring yang jelek di pojok situ, nggak di jalan satu, dia bilang dia siapkan untuk bapaknya. Akhirnya bapaknya langsung sadar, iya lah kalau gue perlakukan orang tua gue kayak gitu, gue akan diperlakukan seperti itu sama anak gue gitu. Nah, sekarang nih menuju pertanyaan pamungkas, yaitu pertanyaan ke Dokter Jaya adalah mana yang lebih bagus menurut Dokter Jaya? Orang tua yang tinggal bersama keluarga, ya walaupun dicuekin tapi ada babysitternya. Satu lagi orang tua yang tinggal di tempat panti Werda. Werda apa Werda? Werda ya. Mana yang lebih bagus menurut dokter? Sebenarnya biar gimana pun ya sebisanya itu masih tinggal di dalam keluarga. Tapi kalau keluarga sama sekali tidak bisa ngopeni sama sekali, nggak bisa ngurus apa dan segala macam, nggak bisa itu, mendingan di panti Werda. Tapi selama masih ada yang concern, masih bisa perhatiin, ngawasin. Sebenarnya kayak misalnya kita punya babysitter di rumah juga, itu ya asal kita ngawasin bagaimana dia memperlakukan orang tua kita, itu masih jauh lebih bagus daripada ditaruh di luar. Karena ada satu hal yang barangkali kalau menurut saya dampaknya luar biasa sih buat si orang tua, bahwa kalau dia dikirim ke panti Werda, rasanya dia tuh diasingkan oleh keluarganya.
dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Padahal kalau dipikir-pikir, anak-anak itu bisa jadi seperti itu kan karena dia juga yang berjuang untuk anak-anak itu waktu mereka pada kecil gitu loh. Ya, itulah kadang-kadang gitu dok. Makanya tadi saya bilang kan nggak semua anak tuh mempunyai bakat ngerawat orang tua. Iya. Ada yang ya, ntar saya ngomongin anak, ntar dibilang dokter ngomongin orang Tapi lagi. ada satu hal ya yang menarik ya Mhm. di keluarganya istri saya. Mhm. Lumayan anak-anaknya lumayan mapan. Pada waktu orang tuanya tinggal di tempat saya, semua kos untuk orang tua itu di-sharing sama rata sama seluruh anak-anaknya. Itu karena semuanya hampir rata dok. Iya, tapi maksudnya artinya memang mereka dengan sukarela dan dengan kerelaan tuh mereka mau sharing. Sebab saya punya beberapa contoh keluarga nggak punya anak banyak, cuman punya anak 3. Tapi anaknya tuh saling menghindar untuk men-treat orang tuanya. Padahal mampu Menghindar, Bengke. Itu nggak beres tuh. Nggak, ya kita nggak bisa ngomong nggak beres. Kita tidak tahu apa, tapi kadang-kadang kita nggak tahu itu sebab atau akibat. Kadang-kadang kita bilang, kok kenapa begitu? Ternyata itu adalah akibat. Orang tuanya juga memperlakukan seperti itu. Whatever, tapi kita tidak tahu ceritanya. Tapi kalau dididik dengan benar, seorang anak, setiap anak itu pasti merasa punya tanggung jawab gitu loh. Untuk sama-sama men-treat orang tuanya dimanapun orang tuanya itu tinggal. Mereka punya kebiasaan seperti itu gitu loh. Barangkali itu juga baik ditiru karena kita tidak bisa mengharapkan toh orang tua kita waktu kita kecil juga tidak membedakan satu anak dan yang lain kan. Ini pada saat dia udah tua pun mestinya dia ditreat sama oleh anaknya. Memang tergantung dari kemampuan masing-masing, tetapi dia punya ini. Sebab kesian sekali kalau misalnya orang tua cuma tinggal berdua doang, suami istri, anak-anaknya banyak sukses, tapi ditengokin pun tidak, cuma ketemu setahun sekali pada waktu tahun baru atau lebaran atau apa. Kan kesian. Ada yang begitu. Tahu saya dok, namanya dok. Siapa? Bang Toyib. Bang Toyib sih anak istrinya aja gak didengokin, apalagi orang tuanya. Gitu loh. Kadang-kadang sekarang, apalagi sekarang kan zaman modern ya. Kalau nggak pulang pun, kalau nggak gitu, Video apa susahnya call. kalau video call, telepon gitu juga orang tua juga seneng kok. Sebenarnya orang tua cuma inget anaknya, inget dia aja juga udah seneng gitu loh. Itu aja sih. Oke, jadi ya pokoknya intinya orang tua itu harus dirawat. Mesti kita ingat seperti waktu kita masih kecil, kita dirawat orang tua. Iya. Dan kita harus merawat orang tua dengan kesabaran seperti orang tua sabar terhadap kita waktu kita masih kecil. Itu kalau anaknya eling dok. Ya kan? Mudah-mudahan semua anak bisa eling semua. Dan jangan salah, belum lama ini kita ada hari lansia sedunia itu, Frankie. Jadi ya kita ngomong ini mungkin dalam rangka itu masih juga. jauh saya mah dok. Enggak, itu ada peringkatannya, Frankie. Sebelum sampai ke sana udah ada peringkatannya, kamu mesti bersyukur lah. Ya, kan 38 tahun lagi dok baru lansia. Enggak, pada saat itu enak loh, Frankie. Itu kita naik busway ada diskon. Naik kereta juga diskon, Frankie. Iya. Terus udah gitu kalau ke restoran juga tuh ada harga-harga khusus kan buat lansia, Frankie. Yang jelas kalau di tempat golf tuh kita nggak perlu punya member card lagi. Pakai KTP cukup. Gitu. Dapat harga khusus itu. KTP-nya palsu lagi. Enggak dong. Oke dok, ada lain dok yang kira-kira nih perlu untuk diperhatikan kira-kira cara ngerawat orang tua. Tapi yang jelas yang tadi cerita Jepang itu kita ambil kontra positifnya dok ya. Iya. Ada lain dok? Ya saya rasa itulah. Jadi karena biar gimana pun apa yang kita perlakukan pada orang tua, one day kita juga jadi orang tua. Jadi kita sebenarnya membicarakan diri kita sendiri, Frankie. Ya, mudah-mudahan lah. Thank you dok. Yuk. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!